Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa sehat, kita diberkati, dijaga, dirawat oleh Tuhan. Bahkan dikatakan seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita bersyukur karena kita boleh mengenal Yesus dan diselamatkan dalam Kristus. Hari ini satu kehormatan kita juga untuk satu topik penting kita belajar, yaitu mempersiapkan diri memasuki usia lanjut. Ya, mempersiapkan diri memasuki usia lanjut. Saya baca 2 ayat dari Mazmur 91. Sebenarnya dari ayat 1 sampai 16, tapi saya baca 2 ayat saja, yaitu ayat 1 dan 2 firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Nah, ini persiapan yang sangat penting bagi kita untuk memasuki usia lanjut, ya. Nah, usia lanjut itu menurut PBB itu ada beberapa kategori, ya. Nah, kalau usia 45 sampai 54 itu disebut dengan usia yang middle age. Tapi kemudian masuk 55 65 itu dikatakan mulai masuk ke lansia. Ya, lansia muda 66 sampai 74. Tapi lansia yang benar-benar lansia yang dianggap tua ada 75 sampai 90. Mazmur mengatakan bahwa hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Nah, kalau kita pakai patokan Mazmur itu 70 tahun. Kalau kuat 80. Nah, PBB mengatakan 75 sampai 90. Nah, persiapan ada 4 yang penting buat kita memasuki usia-usia senja. Ya. Yang pertama adalah persiapan secara spiritual, ini sangat penting. Nah, ayat ini mengatakan bahwa kalau kita sejauh hidup kita mengenal Yesus dan meletakkan Dia sebagai Allah yang maha tinggi, Sang Juru Selamat dan Tuhan, dan Allah yang maha kuasa, kepadanya kita bernaung dan berlindung, tempat di mana kita berteduh, maka kita akan aman. Pastikan bahwa sebelum kita dipanggil Tuhan, kita punya iman yang pasti dalam Yesus. Iya, pasangan kita juga sama. Tetapi juga pastikan bahwa anak-anak kita sudah dalam Kristus. Kalau tidak, kita akan meninggal atau dipanggil Tuhan, tapi ada PR besar yang belum kita selesaikan dengan baik. Bukan soal pekerjaan kita. Mungkin kita sudah pensiun dari satu jabatan, apakah wali kota, bupati, gubernur, menteri, atau presiden, atau mungkin kita sebagai seorang panglima, KSAD, KSAU, AL, dan mungkin Kapolri, atau apa saja, direktur di kantor atau pelayanan di mana. Pastikan bahwa pasangan kita dan kita sudah punya relasi personal dengan Yesus dan juga anak-anak kita. Kalau tidak, waktu kita menutup mata ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang terlewati, dan itu penting, yaitu pastikan bahwa baik kita, pasangan kita, dan anak-anak kita, mereka semua sudah dalam Tuhan. Kenapa? Karena ini jaminan yang paling penting. Di dunia ini semua sementara, semua bersifat sesaat. Karena satu hari kita akan kembali kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa berjumpa dengan Yesus dalam keabadian di rumah Bapa yang kekal kalau kita tidak beriman kepadanya? Karena Yesus berkata bahwa aku pergi ke sana siapkan tempat bagimu, dan ketika saja Tuhan jemput kita, waktu kita dipanggil Tuhan, jadi bukan sekedar masa tua kita, tetapi persiapan rohani untuk satu hari, satu saat nanti kita dipanggil Tuhan, kita punya tempat yang pasti, yaitu di rumah Bapa yang kekal. Kenapa? Karena iman kita dalam Kristus, dan itu yang harus dipastikan, dan ini persiapan rohani yang pertama. Persiapan kedua yang penting yaitu secara mental. Ya, kita harus siap secara mental bahwa di usia-usia senja, ya mungkin kesehatan kita juga harus menjadi perhatian kita, ya. Ya, kita harus jaga supaya jangan sampai secara mental kita banyak stres atau depresi. Mungkin karena kita kehilangan teman-teman, banyak sudah tua, sakit dan meninggal, jadi jarang bertemu, apalagi saat seperti ini di mana COVID dan kita tidak bisa kemana-mana, stay di rumah, itu seringkali membuat beban itu ekstra bertambah. Kita mungkin lebih kesepian. Tapi justru situasi seperti ini menjadi penting, sebab di saat-saat kita memasuki usia senja, kita sudah tidak lagi sesibuk dulu. Waktu dulu mungkin kita sibuk sebagai seorang pejabat penting, seorang direktur, seorang manajer, seorang yang punya jobnya itu sabrek-abrek banyaknya. Jadi pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, nggak ada bisa-bisa pekerjaan kita. Tapi sekarang berbeda. Sekarang kita di rumah, hanya dengan istri, anak-anak sudah berpisah semua, ya. Yang satu di Singapura, yang satu di Aceh, yang satu barangkali Manado, yang satu di Papua, yang satu mungkin ada di Belanda. Ya, pokoknya sudah berpisah. Dan paling kita hanya ketemu lewat by phone atau kita video call dan sebagainya. Jadi kita menjadi seringkali rentan pada yang namanya kesepian, kesendirian, merasa tidak berharga, dan itu seringkali menghiasi hari-hari kita di mana kita sudah memasuki usia senja. Dan seringkali
teman kita juga sudah tidak banyak. Nah, persiapan mental seperti itu membuat kita harus lebih siap untuk, ya sudah, coba cari beberapa kegiatan, apakah di gereja, apakah di rumah atau lingkungan yang cocok, yang membuat kita senang. Apa saja itu? Misalnya kalau kita senang musik, ya bermain musik. Kalau kita senang misalnya tanam kembang, itu kegiatan yang sehat buat kita. Tapi juga mengatasi daripada kejenuhan, kesendirian, dan ya cuma di rumah saja tidak bikin apa-apa. Kalau kita di rumah saja makan, tidur, nonton, baca koran, tidur lagi, makan lagi, nanti bahaya buat kita. Kita bisa gampang untuk stres dan mungkin jenuh dan kesepian, dan itu tidak baik buat kita. Sangat tidak sehat buat kita. Nah, kita harus tahu bahwa ini akan kita hadapi. Ini yang kemudian terjadi, sehingga kita tidak usah memaksa anak-anak kita dari Belanda tuh datang, dari Singapura datang, dari Papua datang, dari Manado datang, dari Bali datang, karena memang situasi sudah berbeda. Nah, kita harus siap itu, sehingga kita berbesar hati untuk tidak banyak mengeluh. Kalau kita mengeluh, ya itu tidak baik juga buat mereka. Nah, orang tua yang mereka matang, mereka bahkan menyembunyikan apa yang mereka rasakan supaya jangan jadi beban buat anak-anaknya. Saya kira untuk beberapa hal itu baik. Tetapi kalau hal tertentu, saya kira kita harus terbuka. Tetapi pastikan bahwa keterbukaan kita kepada mereka tidaklah menjadi beban buat mereka dan membuat mereka menjadi tidak baik juga. Ya, kalau kita betul-betul matang dalam Kristus, usia senja adalah usia di mana kita merajut cinta ulang kita dengan pasangan kita, dan mungkin menghabiskan lebih banyak jam-jam yang selama ini barangkali hilang ketika dulu kita sibuk dan mengerjakan banyak hal, sehingga waktu kita lebih kurang, kita lebih sering kali terpisah, komunikasi juga menjadi terbatas. Sekarang semuanya bisa kita kembalikan, dan itu mungkin masa-masa yang indah. Kalau kita masih kuat nyetir, ya saya tidak tahu apakah ini baik buat semua orang, tapi mungkin untuk saya berpikir semoga saya masih sehat, bisa melayani dan bisa nyetir. Ya, untuk saya bisa sehat bawa mobil kemana-mana berdua dan menyenangkan. Karena saya punya teman satu, usia dia kira-kira 80 sekian, tapi dia masih bawa mobil dan dia pergi kemana-mana istrinya. Dan itu menyenangkan sekali, itu refreshing mereka, dan mereka bisa bawa buku, mereka bisa pergi kemana, mereka bisa menikmati suasana outdoor yang bagus, ya, tidak hanya di indoor, dan mereka menikmati alam, ya, mereka bisa pergi piknik, bisa ke kebun, dan itu indah menurut saya. Dan secara mental kita harus siap, karena kalau kita tidak siap, menambah beban buat kita menjadi tertekan, depresi, dan mungkin kesepian karena merasa sendiri. Yang ketiga, kehidupan sosial kita harus kita persiapkan. Mengapa? Karena kita pasti sudah tidak banyak teman. Kalau kita masih punya beberapa teman, ya kita selalu bisa mengadakan hubungan mereka walaupun tidak selalu bersama. Kalau bisa bersama jauh lebih baik. Nah, kebersamaan kita dengan pasangan kita atau teman-teman kita itu menjadi penting untuk dirajut lagi. Karena mungkin selama ini saya katakan menjadi merenggang atau tidak seintens seperti sekarang, karena dulu mungkin diganggu oleh berbagai kesibukan kita. Nah, itu perlu dibangun, dan kebersamaan di saat-saat seperti ini menjadi penting. Yang berikut, bahwa hobi-hobi kita yang baik bisa kita kembangkan dan tumbuhkan lagi. Untuk mengapa? Mengisi ruang-ruang kita sehingga tidak terlalu sepi atau jenuh atau stres di rumah saja dan seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai kita mengalami yang disebut dengan krisis atau post power syndrome, di mana kita sudah lagi dianggap berguna, kita dianggap tidak lagi memberi kontribusi, sehingga apa yang terjadi bahwa mungkin kita seperti ditinggal, tanda kutip. Bukan ditinggal, tapi kita merasa seperti ditinggal. Nah, coba kembangkan hobi tertentu. Waktu bersama dengan istri. Kalau ada cucu main, ambil kesempatan buat kita menikmati hari-hari yang menyenangkan dengan anak-anak kita, atau barangkali cucu, atau hobi-hobi kita yang baru. Nah, yang berikut, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, saat-saat seperti bagus sekali untuk kita menjadikan diri kita sebagai pendoa syafaat. Nah, itu satu kegiatan rohani, tapi juga kegiatan sosial. Ya, kenapa? Karena pada waktu kita berdoa buat orang lain, itu pelayanan yang terbaik buat kita, yang kita bisa lakukan dengan situasi kita. Mungkin kita tidak bisa pergi kemana-mana seperti mission trip, atau pergi kunjungan ke daerah-daerah tertentu, atau transmigrasi, atau daerah-daerah pedalaman. Mungkin dulu iya, tapi sekarang karena situasi dan kondisi kita, ya visi kita juga sudah mulai melemah di sana sini, sehingga menjadi pendoa syafaat menjadi hal yang sangat penting, di mana sekalipun kita tidak kemana-mana, tapi dampak dari doa-doa kita menjadi penting untuk pelayanan, untuk pemberitaan Injil, untuk bangsa negara ini, untuk gereja, untuk masyarakat, dan untuk keluarga kita sendiri, anak-anak, menantu, cucu, dan seterusnya. Jadi menjadi pendoa syafaat adalah poin yang penting selain untuk kegiatan sosial, tapi juga spiritual sekaligus. Tapi yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa coba belajar untuk traveling, tanda kutip, yang cocok dengan usia saya, usia Anda, usia kita. Nah, saya kebetulan suka dengan musik, saya suka sekali dengan traveling, saya suka baca buku, suka menulis, dan beberapa hal lain saya sukai. Nah, hobi-hobi seperti yang saya bilang tadi bisa kita kembangkan ya bersamaan dengan traveling. Kalau kita misalnya masih senang menulis puisi, ya artikel, atau kita melakukan beberapa kegiatan ya di medsos, saya kira kita bisa lakukan itu sambil kita traveling. Karena traveling itu akan membawa kita pada suasana yang berbeda. Dan kalau kita punya hobi seperti itu,
Ya, saya lihat ada beberapa orang yang usia 60-an, mungkin 65 kali. Dia keliling dunia dengan 3 temannya membawa 2 mobil dan cruise tahun 95, dan mereka mengelilingi nggak tahu berapa lama, berbulan-bulan, 60 negara. Dan bagi saya itu menarik sekali itu. Usia sekarang kan 59. Ya, mungkin satu hari kalau Tuhan berkenan saya juga bisa ikuti jejak seperti itu. Mereka mungkin 65 umurnya. 3 orang pergi, bapak-bapak, bawa land crucial tahun 95, dan mereka mengelilingi 60 negara. Dan itu bagi saya menarik sekali itu. Itu satu iklan yang menarik. Saya baca di YouTube dan saya lihat di YouTube dan saya pikir, menarik ini. Jadi kalau kita punya kesenangan ya traveling, kita bisa melakukan itu. Entah kita pakai kendaraan atau kita pakai sopir, atau mungkin ya kita dengan cara yang berbeda. Kita naik bis atau kereta api atau pesawat atau apa saja ya. Kita bisa melakukan itu, dan itu saya kira kegiatan-kegiatan ya sosial yang baik buat kita di usia-usia senja sebagai persiapan sosial kita. Hal yang terakhir, persiapan kita adalah secara fisik. Nah, kalau kita pada masa lebih awal usia kita di bawah 40-an dan kita tidak menjaga fisik kita, nah di kemudian hari kita akan susah. Jadi investasi kita atau persiapan kita yang penting adalah jaga kesehatan fisik kita. Ya, tidur yang teratur. Nah, banyak orang yang stres menjadi sulit tidur. Nah, kurangi stres dan terutama pola makan. Di usia-usia yang menjelang senja, ya mungkin kita harus bijaksana untuk mengulangi bahan yang misalnya berbasis tepung-tepungan, ya, karbohidrat, ya, mungkin gula itu penting sekali, garam dan lemak, ya, kurangi makan daging, ya, mungkin perbanyak kacang-kacangan dan sayur dan barangkali susu untuk kita. Jadi pola makan yang sehat itu menolong kita untuk mempersiapkan secara fisik, olahraga yang sesuai dengan usia kita dan kemampuan kita. Itu penting juga karena menjaga kebugaran kita. Ya, kalau kita fisiknya sehat, ya, maka ini memberi pengaruh pada juga aspek mental. Ya, juga sosial dan bahkan spiritual, atau sebaliknya. Mental kita sehat mempengaruhi fisik kita, sosial dan spiritual, atau sebaliknya. Kehidupan rohani kita bagus mempengaruhi mental, sosial dan fisik juga. Jadi saling terkait dan saling mempengaruhi satu aspek dengan aspek yang lain. Dan untuk itu saya katakan bahwa kita harus menjaga pola makan kita. Hal-hal yang perlu dikurangi, ya kita harus atur. Mungkin jangan sampai kita obesitas. Karena itu repot sekali. Kalau boleh kita dengan berat ideal, ya paling gampang adalah kurangi 110 dari tinggi badan, itu ditemukan adalah angka yang ideal buat berat badan kita. Ya, nah saya sendiri harus ketat menghindari yang namanya gula dan terutama karbohidrat, supaya nasi dikurangi, sehingga perbanyak sayur-sayuran, buah dan kacang-kacangan yang berserat juga penting buat kita. Kenapa? Karena kesehatan kita harus kita jaga. Jadi investasi untuk kesehatan tidak kita lakukan ketika usia senja. Jadi sebelum 40-an kita sudah harus memikirkan itu supaya kita menghindari yang namanya diabetes, ya, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tekanan darah, ya. Sebab ini bergantung dengan pola pikir kita dan pola makan kita dan pola kerja kita. Kalau pola makan kita nggak bagus, ya pola pikir kita nggak sehat, banyak depresi dan banyak stres. Juga pola kerja kita yang terlalu ya berkelebihan jam kerjanya atau overtime-nya berlebihan, ya overwork-nya berlebihan. Itu akan sangat tidak baik buat kesehatan kita dan implikasi buat kita tidak baik. Nah, tidur juga kita perhatikan. Jadi selain sehat secara fisik, ya kita juga harus perhatikan pola makan, ya pola tidur, pola kerja, dan beberapa makanan yang seharusnya kita hindari. Mungkin juga secara bijak, ya mungkin sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali kita harus ada semacam medical check kepada dokter untuk sekedar cek gigi, ya asam urat, kolesterol, ya gula, tensi. Ya itu harus kita cek secara rutin supaya apa? Termasuk berat badan supaya jangan sampai obesitas. Ya supaya apa? Kita sehat. Nah, kalau kita sehat secara spiritual, sehat secara mental, sehat juga secara sosial dan sehat secara fisik, maka itulah persiapan yang penting di saat-saat kita memasuki usia senja. Dan saya kira kita lah yang memutuskan terbaik bagi usia senja kita. Jangan sampai kita sakit-sakitan, selain biayanya banyak, ya kita harus siapkan juga misalnya BPJS. Kita harus siapkan juga misalnya ya sedikit tabungan buat kita, kurangi pengeluaran tidak perlu, barang-barang tidak perlu ya dijual saja. Karena kalau kita punya banyak barang-barang yang misalnya mobil kebanyakan, itu akan cost-nya akan besar juga. Jadi kurangi ada pengeluaran-pengeluaran tidak perlu. Ya belanja-belanja tidak perlu, sehingga kita juga jadi tidak ada banyak beban, tidak lagi stres. Ngapa? Karena kita tidak lagi banyak tanggungan, apalagi anak-anak udah menikah semua, kita sudah lebih ringan. Jadi persiapan secara spiritual, persiapan secara mental, persiapan secara sosial dan persiapan secara fisik itu harus kita lakukan bahkan sebelum usia 40 supaya ke depan tidak terlalu rumit. Dan itulah yang saya katakan bahwa usia-usia senja menjadi indah ketika persiapan kita secara spiritual, mental, sosial dan fisik kita lakukan sejak sekarang, karena itu untuk kebaikan kita. Terus memberkati dan Shalom. Amin.